merusak suasana. Merusak, ya istilahnya itu kekhusyuan kita. Yang kedua adalah ketika teman-teman diajak oleh ayah atau bundanya ke makam terdekat untuk berziarah kubur. Ayo, kita berziarah kubur, Kentus. Nggak boleh main-main terus. Ceritanya si Kentus akan diajak bapaknya untuk berziarah kubur. Alah, ziarah kubur apaan? Aku nggak pernah tahu. Ah, kenapa sih harus ziarah kubur? Nah, loh, Kentus, kita itu punya orang tua. Iya. Aku orang tuanya Kentus. Memangnya Kentus anaknya Kak Haji? Iya, kan kemarin baru diadopsi. Baru diadopsi Kentus. Siap. Kita akan berziarah ke nenek kita yang sudah meninggal. Siap, aku berangkat. Ayo kita berangkat. Ayo, naik apa ya? Terbang. Terbang. Iya, kalau Kentus bisa terbang, Kak nggak bisa terbang. Nanti tak bantu. Gimana bantunya? Tak sepul. Nggak bisa. Anak-anak, ini namanya Kentus. Ceritanya Kentus mau tahu salam apa yang tidak boleh diharap jawabannya diminta. Yaitu ketika kita sedang berada di pemakaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya ahla diyar. Insyaallah ini bikum lahikum. Ke apa? Jawabannya mana? Makanya nggak boleh ditunggu jawabannya. Karena nanti yang menjawab berarti dia kita. Oke, adik-adik, tolong katakan siap di ruang teman-teman masing-masing. Adik-adik siap. Nah, setelah adik-adik siap nih, kita akan segera mulai acaranya. Tapi biasanya kalau offline ya, Kak Aji sama teman-temannya Kak Aji itu biasanya membuat game dan lain seterusnya. Untuk hari ini sederhana saja ya. Nanti tolong dijawab siapa yang menciptakan, begitu ya. Kita akan bertanya kepada teman-teman, siapa pencipta langit? Allah, kan gitu ya. Siapa pencipta bumi juga Allah. Siapa pencipta matahari? Allah. Siapa yang membuat bakmi manusia? Nah, yang membuat bakmi itu manusia, tapi yang menciptakan bahan-bahannya itu Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita jangan sampai salah ya. Jangan sampai salah. Ya Allah, aku minta makan ya Allah, sudah lapar, sudah 5 hari nggak makan nasi. Emangnya makan apa? Hanya makan spaghetti, podo ae. Ya, artinya teman-teman, kalau kita minta makan ya berusaha. Allah menciptakan rezeki untuk kita, berusaha untuk menyebut rezekinya. Adik-adik, nah, bahagia sekali Kak Haji bisa menjumpai teman-teman nih dalam keadaan yang sehat walafiat. Tidak kurang dari 30 menit nanti kita akan bersama membahas hal-hal yang perlu kita bahas dengan tajam setajam celurit. Nah, teman-teman izinkan Kak Haji untuk share screen ya. Izinkan untuk share screen. Semoga bismillah, semoga bisa ya. Ini filenya sudah ada di laptopnya Kak Haji. Semoga saja bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman bisa melihat? Bisa melihat ya? Sampun. Oke, siap. Nah, kita nggak usah slideshow ya, biar nanti. Kalau di slideshow kan gimana bisa gitu. Sebentar. Oke, nah baik teman-teman sekalian, segenap siswa dan siswi kelas 4 dan 5, 4 sampai 5, berarti 4, 5, 6 yang Ustadz cintai, Kak Aji sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang suatu hal yang menjadi salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim. Namun ironisnya seakan-akan ada di antara kita
sebagian orang muslim itu menganggap bahwa ini adalah sebuah beban, ini adalah sebuah yang menyiksa, ini nggak mungkin aku bisa lakukan. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang akan kita cari jawabannya. Masa sih kita bisa berpuasa? Kita nanti akan lihat apa saja. Atau mungkin ada yang merasa hari ini itu kan sedang pandemi, Kak. Kenapa? Mudik saja diundur kok. Bagaimana kalau puasa kita mundur saja? Nah, jangan sampai ada yang demikian ya. Nggak boleh. Adik-adik siap. Mohon maaf nih kalau tadi Kak Aji banyak memakai boneka tanpa slide. Sekarang Kak Aji pakai slide karena teman-teman sudah kelas 4 dan 5. Bisa dong tentunya untuk station di depan monitor teman-teman. Nah, sebelum Kak Aji bahas tentang puasa nih teman-teman. Nah, ada sesuatu yang harus kita bersihkan. Ibarat kita mau sholat nih. Mau sholat duhur, asar, maghrib, isya di surau-surau yang lama. Karena nggak pernah ditempati, kan di sana banyak debu. Maka yang perlu kita lakukan adalah membersihkan debu, baru kita sholatnya dengan nyaman. Nah, teman, ibaratnya adalah sebuah rumah. Ya, rumah ini, teman, ada bagian hal yang terpenting yang jika tidak ada itu, maka bangunan sebagus apapun akan mudah roboh, akan mudah goyah. Kena lindu sedikit saja kemarin, mungkin sudah. Kalau hal penting ini tidak bisa atau tidak ada. Nah, teman-teman pasti setuju kalau hal yang terpenting itu ternyata bukan atap. Hal yang urgent yang membuat tetap berdiri kokoh itu ternyata bukan jendela. Yang membuat rumah ini kokoh tetap tegar tak tertandingi itu ternyata bukan ventilasi. Nah, oleh karena itu kita akan sepakati saja. Kalau nanti berhenti sampai di sini terus, kita tidak akan selesai materinya dan kita sepakati bahwa hal terpenting dari sebuah bangunan itu adalah pilar. Ya. Pilar dan pondasi. Kalau ini adalah pilarnya, yang bawah ini adalah pondasinya, ya. Nah, teman-teman, pilar dan pondasi ini harus betul-betul kuat sebelum kita membangun yang lain. Hari ini itu ada perintah berpuasa. Maka kita supaya puasanya itu nanti jadi indah, menghasilkan surga ar-royan, maka pondasi atau pilar kita ini harus terpasang dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, pilar kita ini ternyata bukan benda bentuknya. Pilar kita ini untuk melakukan puasa itu bukan materi bentuknya, tapi perasaan. Sekali lagi, adalah perasaan. Yang pertama adalah perasaan nyaman, bebas dari cemas. Oleh karena itu, semuanya yang ada di sini, Kak Aji berharap semuanya bebas cemasan. Rasanya harus kita buat sofa untuk mengikuti kegiatan webinar seperti ini. Dan hilangkan rasa cemas. Hilangkan rasa cemas. Biasanya cemas itu kita akan merasa ketakutan tanpa hal yang jelas. Mau malam. Malamnya datang, tiba-tiba kita merasa seakan-akan cemas. Nah, ini tidak boleh diteruskan. Rasa cemas kalian bisa merasakan ketika kalian tidur selepas asar. Itu ada kecemasan. Jadi Ustadz pastikan sebelum kita melanjutkan materi, rasa nyaman harus kita miliki. Yang kedua adalah
rasa tenang, bebas depresi. Ya, kalian harus betul-betul tenang. Jangan sampai pandemi ini membuat kalian terpressure. Karena ketika kita tidak bisa pergi kemana-mana, ada jasa tuh untuk nganter makanan kita. Ya, ada ojol. Ya. Kalau tidak terpaksa, kalaupun terpaksa harus keluar, ya keluar dengan mematuhi protokol kesehatan. Berikutnya adalah ini, rasa optimis. Bebas putus asa. La tay'asu min rauhillah. Teman-teman, nggak boleh kita berputus asa. Seorang kakek, ya, seorang kakek yang umurnya sekitar 100 tahun, sudah kempong perot wajahnya, ia masih tetap saja untuk melaksanakan kegiatannya, yaitu menanam buah kelapa. Ada seorang khalifah yang bertanya, naik kuda. Kudanya ditambatkan, kemudian dia bertanya, kakek, kenapa kakek mengerjakan di tempat yang seperti ini? Kakek nanam apa? Kakeknya jawab, anak muda, kamu nggak tahu ya, ini adalah buah kelapa. Makanya itu kek, kenapa kakek menanam buah kelapa? Sementara nanti kakek tidak bisa menikmatinya. Maaf nih, kakek kan sudah tua. Kurang ajar si anak muda ini. Ini justru aku tanam untuk nenek, untuk anak cucuku. Jadi memang nggak ada sengaja, nggak ada urusan aku nanti bisa menikmati atau tidak. Yang penting aku bekerja, pasti Allah akan membalasnya. Tidak hanya di dunia, di akhirat pun pasti akan ada. Teman, benar. Akhirnya khalifah menjadi sangat terenyuh. Kakek, sini kek. Aku sangat terenyuh, aku menjadi orang yang selama ini kufur akan nikmat. Tak rangkul kayak iya. Anak muda tadi, khalifah tadi pun merangkul si kakek tua dan langsung diberikan hadiah. Hadiahnya berupa uang yang dibungkus dalam sebuah kain. Kakeknya berkata, alhamdulillah. Ternyata aku menanam buah kelapa, belum saja tumbuh, belum saja aku tanam, sudah aku panen. Panennya apa teman-teman? Panennya adalah hadiah dari pemberian sang khalifah. Adik-adik cemas, depresi, putus asa, no, tidak boleh kita alami. Apa teman-teman? Untuk mengobati ketiga hal tadi, obatnya adalah iman. Apa teman-teman? Iman. Ketika kita merasa hazan, ketika kita merasa tidak nyaman, Rasulullah itu sudah ngajari doanya loh teman. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabatid dini wa qahril rijal. Artinya teman, jika Rasulullah meminta kita untuk berlindung nih dari sifat alham dan al-hazan, maka hal ini pasti akan kita alami. Kak, aku nggak pernah khawatir tuh. Maksudnya? Ya iyalah, aku nggak pernah khawatir, aku selalu lost goal. Maksudnya? Ya aku nggak pernah takut, ngapain aku berdoa? Alham itu adalah kecemasan, alham adalah ketakutan, al-hazan kecemasan yang akan datang. Makanya aku kan sekarang hidupku biasa-biasa aja. Aku ngapain juga berdoa. Teman-teman, mungkin teman-teman sama seperti si Nono. Iya kan teman-teman? Jadi ngapain kita berdoa? Kan kita semuanya happy di sini. Pada suatu saat nanti Allah akan menguji manusia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin. Maksudnya gimana? Maksudnya Nonoy, hari ini itu kita berdoa meskipun kita tidak merasa khawatir, tidak merasa cemas, agar nanti ketika
masanya Allah mengujikan kekurangan makan, kekurangan minum, kita tidak merasakan al-hazan ini. Oh gitu ya, iya iyalah, masa iya ya dong. Oh iya, maaf. Teman-teman, mungkin kita dulu tidak membayangkan, kenapa sih Al-Maksurat itu kok ada doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ternyata teman, sekarang inilah bentuk dari al-ham wal hazan, yaitu kekhawatiran kita tentang masa yang akan datang. Kapan ya selesai lockdown-nya ya, dan lain seterusnya. Sehingga Allah meminta Rasulullah agar umatnya berdoa dengan doa itu, karena pasti ada. Nah inilah hebatnya. Seakan-akan Allah itu berkata demikian. Wahai manusia, ikuti Rasulmu. Apa yang dikatakan benar dan pasti akan terjadi. Ini ada doa, alhamdulillah hazan. Pasti nanti ada keadaan yang aku turunkan sehingga kalian itu cemas dan takut. Nah, akhirnya sekarang kan terbukti ketakutan itu ternyata baik teman-teman. Obat iman berikutnya adalah kita harus betul-betul beriman dengan kalam Allah. Kita harus mentadaburi kalam Allah, bahwa di dalam Al-Quran itu ada nama surat namanya surat Al-Insyirah, ya. Alam nashrah laka sadrak, dan akhirnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Teman-teman, supaya kita bebas dari cemas, bebas dari depresi, bebas dari ketakutan, kita harus yakin bersama ketakutan itu, bersama keadaan ini, ya. Bersama keadaan ini itu akan ada kemudahan. Ada kemudahan yang ini teman, ada kemudahan yang Nah, teman-teman, sekali lagi dalam surat Al-Insyirah itu, dalam surat Al-Insyirah Allah memberikan motivasi kepada kita 2 kali. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, bahwa dalam kesempitan, kesusahan itu ada, bukan setelahnya. Ada sebuah kemudahan. Kapan? Ketika kita menikmati lockdown di rumah, baca buku, kita nikmati kenikmatan itu. Ketika kita tidak bisa pergi keluar kota, bisanya kita itu berkebun. Nah, itulah kemudahan berkebun. Kemudahan berkebun untuk bercocok tanam. Kalau tidak pandemi, kalian tidak akan memperhatikan kebun-kebun itu. Nah, jadi sekali lagi kita yakin bahwa di balik musibah ini ada kelebihan, ada kemudahan, begitu ya. Sehingga kita harus yakinnya dikuatkan lagi. Teman, kemudian ya. Kemudian obat lainnya adalah teman-teman sekalian. Ya. Nah, obat lainnya adalah larangan berputus asa. Sesungguhnya orang-orang yang berputus asa dari rahmatku melainkan orang-orang yang kafir. Teman-teman, adakah teman-teman? Tentu nggak ada deh, nggak ada. Saya yakin nggak ada. Adakah teman-teman yang merasa seakan-akan kehidupan ini sudah usai? Ngapain dipertahankan? Besok mati. Sekarang pun lebih baik wes mati sekarang. Ada nggak yang seperti itu? Ustadz yakin tidak ada. Tapi suatu saat nanti ayah dan bunda, kalau mungkin ada di samping kanan kirinya, suatu saat nanti mungkin saja di antara anak kita itu akan mengalami. Na'udzubillah. Makanya kita berantisipasi, sekali lagi ayah bunda, berantisipasi agar hal ini tidak terjadi. Caranya satu, dengan membuka komunikasi. Di awal tadi, Kak Aji sudah menyampaikan data sekian puluh persen, ternyata 68% selama pandemi ini orang-orang mengalami depresi. Nah, supaya anak-anak kita, anak-anak juga cenderung mengalami namanya cabin fever. Cabin fever itu
kebosanan dia tinggal di dalam rumah. Padahal ya dia harus tinggal di rumah. Bagaimana caranya? Dengan membuka komunikasi. Wallahi, ayah bunda sekalian, baru saja kemarin kami sempat berkunjung ke psikiater. Ada yang mengeluhkan bahwa mengalami insomnia, kemudian sulit melupakan ini dan itu. Nah, ternyata itu ketika efek insomnia dari pikiran itu, ayah bunda sekalian, itu adalah hanya ciri kecil. Ya, ciri kecil tahap dari namanya depresi. Dan ternyata sekian lagi, turun lagi, musabaqah lagi. Dan kehidupan kita tidak selalu seperti itu, ayah bunda. Ya. Kehidupan kita tidak selalu ideal seperti itu. Di rumah mungkin ya hanya geletak gitu saja. Maka kita buat challenge-challenge kecil, ya. Entah nanti diberi jadwal, mungkin bisa diajak main kotak umpet, dan lain seterusnya, agar sedikit achievement itu memanipulatifkan memori-memori kebosanan. Itu sangat penting. Sekali lagi, jangan sampai anak kita buat depresi karena mungkin pressure dari orang tua ataupun sekolah. Nah, seperti itu ayah bunda sekalian, ya. Baik. Nah, kemudian ayah bunda, anak-anakku sekalian, setelah kita bebas tuh dari semua itu, setelah kita bebas dari dari ketiga keadaan tadi, ya, kita bebas dari, maka puasa adalah kabar gembira, bukan justru kabar yang memberatkan, ya. Kenapa teman-teman? Kok tidak memberatkan? Ya, justru ini adalah kabar gembira karena setan pun dipaksa tidak kuat ketika dipaksa untuk berpuasa. Jadi sekali lagi kaji review sedikit. Jika teman-teman sudah terbebas dari 3 perasaan tadi, takut, cemas, kemudian takut, cemas, dan khawatir, baru ini ada kabar gembira. Bahwa datang puasa ini justru tidak menambahkan beban berat kalian, tetapi justru akan membuat kabar gembira. Fathun qarib, bahwa kemenangan itu sudah dekat adanya. Ya. Kenapa berpuasa? Iya, karena puasa ini setan pun kalah ketika diminta berpuasa. Masih ingat ceritanya? Wallahu alam cerita ini benar atau tidak. Ketika itu malaikat menghukum setan, kan? Wahai malaikat. Bukan wahai malaikat. Wahai setan. Karena kau telah durhaka, maka aku akan masukkan engkau ke dalam tungku yang panas ini. Ternyata setannya ngakak. Aku tidak akan kebakar. Kemudian, baiklah. Kalau begitu aku akan taruh kamu di kutub utara. Karena kutub utara, maka lama. Sudah ada yang ngantuk. Cepet ya. Ditaruh di kutub utara, ternyata si setan ini, si iblis ini juga tidak mati. Aku tidak akan mati, wahai malaikat. Di tempat yang sedingin ini, beku pun aku bisa. Ternyata Allah berfirman, malaikat, berikan haknya dia, kurangi haknya dia. Akhirnya benar teman, mengurangi hak otomatis adalah berpuasa. Ketika setan diminta untuk berpuasa, tidak diberikan asupan gizi dan lain seterusnya, ternyata tidak 1 minggu sudah lemes. Pelutku lemes, kepalaku mules, kepala mules. Ya, setan kalah karena kita berpuasa. Teman, kupu-kupu yang cantik. Nah,
kupu-kupu yang lucu itu menjadi cantik karena berpuasa. Seekor ulat kluget, 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 kluget. Seekor lalat dia akan menjadi cantik, menjadi kupu-kupu jika ia mau berpuasa. Jika ia mau berpuasa, dia tidak akan, jika mau berpuasa dia akan menjadi cantik, menjadi kupu-kupu, akhirnya terbang. Nah, teman, kemudian ini nih Bapak B.J. Habibie, ia pun juga terkenal dengan puasa Senin Kamisnya. Ya, kalau nggak percaya, tanya saja pada Pak Sanusi. Nah, teman-teman sekalian, sekali lagi orang-orang hebat terkenal itu juga punya tradisi hebat. Ya, Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, ketika diminta untuk memimpin, siapa hari ini yang sholat berjamaah? Semuanya berdiri. Siapa hari ini yang menyantuni anak yatim? Ada 1, 2, 3, lainnya duduk. Siapa hari ini yang membaca Al-Quran, khatam Al-Quran? Ternyata pada berguguran. Tinggal 1, yaitu Muhammad Al-Fatih. Siapa hari ini yang sudah melakukan yang kesekian tadi dan sholat malam? Maka Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih tidak duduk karena ia memang melakukan. Dan kita tahu siapa penakluk Konstantinopel, dialah Muhammad Al-Ayyubi yang ternyata juga rajin berpuasa. Kemenangan besar Rasulullah diperoleh saat bulan puasa. Ya kan? Ada perang Badar. Ada Fathul Mekah juga diperoleh, ya, puasa menyehatkan. Teman, ketika bulan puasa Rasulullah mendengar ketika Rasulullah berada di kota Mekah, ke kota Madinah, tiba-tiba ada seorang utusan. Ada utusan yang sedang membawa sepucuk surat. Allahu Akbar. Membawa sepucuk surat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabatku, kenapa Anda terkupu-kupu menaiki kuda dan ada perlu apa kau kesini? Begini wahai baginda, wahai Rasulullah, kami mendengar bahwa kaum Bani yang ada di Mekah telah disiksa oleh Bani Bakar. Ya. Bani Khuza'ah disiksa oleh Bani Bakar. Sementara Bani Khuza'ah, wahai Rasulullah, ia telah lama memeluk agama Islam. Sedangkan karena mereka yang sedikit, Bani Bakar yang dipimpin oleh Abu Sufyan menyiksanya, mengusirnya. Bahkan sebagian mereka pun dibunuh. Mana sekalian, Rasulullah teringat. Wahai sahabatku, bukankah di antara kita Muslim yang ada di Madinah ini, Muslim yang ada di Mekah dan orang kafir di Mekah, sudah ada perjanjian Hudaibiyah yang mereka tidak boleh untuk saling menyakiti, mereka harus saling tasamuh, saling memberikan motivasi. Iya, kita sudah tahu wahai Rasul bahwa kita sudah ada perjanjian itu. Tetapi wahai Rasul, percayalah, orang-orang Bani Bakar semuanya menyiksa orang-orang Bani Khuza'ah yang mereka itu adalah orang Islam. Teman-teman, akhirnya dengan sifat tegasnya Rasulullah pun mempersiapkan pasukan atau para sahabat
sebanyak 10.000 untuk pergi menemui Bani Bakar dan sekaligus berziarah ke Baitullah. Para sahabat pun mempersiapkan teman-temannya. Wahai sahabat, hari ini orang-orang Bakar yang ada di kota Mekah telah melanggar janji Hudaibiyah. Oleh Rasulullah, kita diminta untuk melakukan negosiasi. Kalau memang mereka ingin memerangi kita, kita pun akan melawannya. Setuju. Aku akan membantu, wahai sahabatku. Iya, kita setuju. Ayo kita berangkat. Aku akan naik kuda. Aku nunggu saja ya. Ya, silakan di sini. Iya, cepat. Belum selesai. Iya, sudah pegangan, sudah. Iya. Adik-adik, teman-teman sekalian, ada juga yang nggak ada kalau gitu ya. Ada ayamnya, tapi nggak ikut berperang. Yang ikut adalah sama apa lagi ya? Ikut juga kira-kira? Mungkin saja ikut juga. Semuanya pergi. Semuanya pergi menuju ke kota Mekah Al-Munawwarah. Teman, melihat pasukan orang Islam yang begitu banyak, ternyata Bani Bakar menjadi ketakutan. Kentut, takut. Ini ada peperangan besar. Muhammad membawa prajurit yang banyak. Takut. Iya, aku juga takut. Itu siapa? Itu mana sih? Ayo, lari. Teman. Ternyata Bani Bakar ketakutan. Karena Rasulullah membawa banyak sekali sahabat. Padahal ia tidak ingin berperang. Ingin berziarah. Kalau memang dihalangi, akan diperangi. Apalagi nyata-nyata Bani Bakar sudah merusak perjanjian Hudaibiyah. Nah, teman-teman sekalian, akhirnya ketika berada di depan Ka'bah, hampir masuk ke dalam Ka'bahnya, zona Ka'bah maksudnya, Rasulullah bersabda, wahai penduduk Mekah, baik muslim maupun kafir, barang siapa yang berada di dalam Ka'bah, maka aminan, kalian aman. Dan barang siapa yang berada di rumahnya Abu Sufyan, maka dia pun aman. Hah? Apa? Yang ada di rumahku juga dijamin keamanannya oleh Rasul. Bukankah aku adalah musuhnya? Kata Abu. Yes. Teman-teman, demikian. Kok yang ke rumahku jadi aman juga? Apakah tidak salah, wahai Rasul? Artinya, dia takut karena yang menjadi pelopor adalah Abu Sufyan. Aku takut, kata Abu Sufyan. Bagaimana ini? Aku pasti nanti akan dibunuh. Di tengah-tengah kekacauan itu, di tengah-tengah ketakutan Abu Sufyan, tiba-tiba ada suara pintu diketok. Duk, 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 duk. Duk, 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 duk. Duk, 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 duk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai Nabi Muhammad, kamu mau apa? Mau balas dendam ya ke sini? Jangan salah sangka ya. Aku di sini justru memberikan keamanan kepada kamu, termasuk siapapun yang berada di kota di dalam Ka'bah. Mulia sekali akhlakmu. Kamu tidak menyiksaku, kamu tapi justru malah membelaku. Terima kasih ya. Baiklah. Sekarang aku akan kasih waktu kepada Anda, wahai Abu Sufyan, untuk masuk agama Islam. Baiklah, kalau begitu aku akan
mengambil waktu 1 minggu. Wahai Muhammad, aku akan menentukan masuk Islam atau tetap kafir dengan agamamu. Baiklah. Saya nggak yakin, wahai Abu Sofyan, seminggu itu cukup untuk memikirkan tentang hidayah. Yang berhak memberikan hidayah itu adalah Allah. Yang berhak mencabutnya itu adalah Allah. Sudahlah. Kalau memang yang Anda perlukan adalah setahun, kami beri waktu Anda setahun. 2 tahun, kami beri waktu Anda 2 tahun. Ternyata Abu Sofyan dengan statement Rasulullah tersebut, justru dia langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia akhirnya masuk Islam. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, kembali lagi ke Ka'bah. Wahai Rasulullah, aku telah menemukan banyak berhala di dalam Ka'bah. Rasulullah pun meminta untuk menghancurkannya. Wahai teman-teman, semuanya saja, bawa kapak kalian, bawa celurit kalian, bawa linggis kalian, semua berhala hancurkan. Wow. Semuanya dihancurkan, teman, termasuk tulisan-tulisan yang tidak karuan. Tulisannya tidak pakai tinta seperti sekarang, tapi tulisannya ada yang ditulis pakai darah. Na'udzubillah. Akhirnya tempatnya sudah bersih, kemudian ada seruan, wahai Bilal, sekarang Ka'bah sudah bersih dari kemaksiatan, sudah bersih dari kesyirikan. Kumandangkan azan, wahai Bilal, kita akan tegakkan salat di sini. Teman, tahu Bilal ya? Bilal adalah muadzin Rasulullah, budak belian yang hitam tetapi mulia hatinya. Akhirnya ia pun diminta untuk memandangkan azan. Allahu Akbar. Begitu kira-kira adanya. Nah, akhirnya kaum muslimin semuanya masuk ke dalam Islam aminan, sebagaimana cerita atau kisah yang diabadikan dalam surat An-Nasr. Coba bersama kita baca surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Teman, masihkah yang menganggap puasa itu memberatkan? Jika masih ada bahwa puasa itu adalah sesuatu yang memberatkan, silahkan dibaca ayat berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana ila akhirih. Ini sekali lagi keyakinan yang berbicara. Ini sekali lagi keimanan yang berbicara. Ini sekali lagi akidah yang berperan. La yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan membebani manusia illa wus'aha, kecuali atas kemampuannya. Allah memberikan takdir puasa di bulan pandemi seperti ini, pasti deh. Pasti kita bisa. Sekali lagi, yang menjawab kepastian ini bukan akal loh ya. Kalau akal, aduh, aku sudah nggak bisa aku sudah nggak bisa kemana-mana, aku pasti nggak bisa benar. Aduh, aku sakit, padahal nggak sakit loh ya. Masa harus puasa? Akhirnya sakit betulan. Innallaha 'inda dzanni 'abdih. Allah itu tergantung bagaimana prasangka hambanya. Teman, serius nih, Kak Aji itu jelek-jelek begini. Wah, bukan jelek-jelek ya. Kak Aji, teman-teman sekalian, ada tempat konsultasi. Ada tempat konsultasi, sebut saja psikiater. Loh, Kak Aji kok ke psikiater? Ya nggak apa-apalah. Kan gejala-gejala ringan itu kalau tidak diobati dengan tepat kan nanti akan bahaya. Psikiater pun menjawab, psikiater pun menjelaskan.
Kalau sakit kita sampai kita nggak bisa tidur, sampai kita tumor pun berawal dari pikiran, sugesti kita tentang kekhawatiran itu. Jangan-jangan nanti sakit, nggak bisa tidur, terlemah, terus kemudian mati. Wah, itu akan membuat kita sakit. Kita harus beroptimis. Aku sehat, aku bersyukur, aku bahagia. Aku sehat, aku bersyukur, aku bahagia. Aku sehat, aku bersyukur, aku bahagia. Sekali lagi kita zikirkan, kita ucapkan ya di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, aku sehat, aku bersyukur, aku sehat, aku bersyukur. Aku sehat, aku bersyukur, aku bahagia. Aku sehat, aku bersyukur, aku bahagia, insya Allah. Nah, kalau tidak yakin lagi, tuh ya ayyuhalladzina amanu, siapa yang tidak beriman ada di sini? Siapa yang di sini tidak beriman, pasti semuanya beriman. Nah, makanya ketika bulan puasa itu jangan menggunakan otak dong, gunakan keimanan. Nah, kenapa dengan keimanan itu bisa meyakinkan kita bisa? Iyalah, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu bersiam. Nah, ini kuncinya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Kalau orang-orang dulu itu pernah kuat berpuasa, pasti kita kuat berpuasa. Ya. Teman-teman pernah ngeri nggak ketika pergi ke suatu tempat? Ya, mahal. Pakai kendaraan apapun namanya, ya. Pasti pernah melihat ya. Kayak kemarin itu wanita hamil terpaksa harus meniti jembatan, maaf tidak dicoret-coret, harus meniti jembatan gitu ya, untuk pergi ke puskesmas. Ada yang pakai rombong pergi ke pasar hanya melalui seutas bambu. Kita ngeri karena kita mikirnya pakai otak, tapi mereka sudah berkali-kali sehingga menjadi otomatis, sudah menjadi otomatis, jadi nggak takut lagi, nggak ragu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bus bablas ini. Paham ya teman-teman maksudnya ya? Kenapa ini kok tidak memberatkan? Karena orang-orang dulu itu dalam keadaan susah berpuasa juga. Kenapa tidak memberatkan puasa itu? Karena Allah tidak membebani pada manusia yang di luar kebiasaan. Baik, perhatikan. Kawan, jika puasa ini adalah sebuah musibah, maka jadikan sabar dan sholat kita ini sebagai buktinya. Oh, enggak usah digas saja. Nah, teman, perhatikan. Jika puasa ini adalah ujian, maka bersiaplah untuk menjadi pemenang, ya kan? Jika ini ujian, maka kita harus bersiap untuk menjadi pemenang. Jika puasa ini kau anggap sebagai musibah, jadilah orang yang bersabar. Orang yang bersabar itu ditemani Allah. Innallaha ma'asabirin. Jika puasa ini kau anggap beban, buktinya perintah ini tidak hanya kita. Orang-orang dahulu pun juga melakukannya. So, kalian pasti bisa. Be the champion. Begitu kawan. Ya. Nah, baik. Terang sedikit lagi. Nah, teman, marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Bulan penuh dilipat gandakan. Ya. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh ampunan. Marhaban ya Ramadan, bulan dibukanya pintu surga. Marhaban ya Ramadan, bulan malam Lailatul Qadar. Marhaban ya Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an. Teman, ya. Nanti pada hari kiamat, ketika orang-orang menggelepar karena dahsyatnya hari kiamat itu, maka ada orang, sebagian mereka yang mereka justru tidak merasakannya. Ia diambil oleh malaikat. Dia pun terheran-heran. Malaikat, kenapa kau bawa aku seperti ini? Iya, karena engkau adalah anak yang solih, rajin belajar mengaji, maka ini adalah balasanmu. Oh, begitukah? Iya.
Ayo, jangan banyak cakap. Baiklah. Alhamdulillah. Teman, kok bisa Ustaz? Karena ngaji. Iya. Rasulullah pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat. Ada yang mengatakan asyamu wal Qur'an. Puasa dan Al-Qur'an sebagai syafaat. Bulan dibukanya pintu kebaikan. Iya, semuanya kita buka. Kebaikan itu kesempatan beramal, kesempatan berinfak, sholat, terbuka lebar. Bahkan sholat malam pun diawalkan, tidak ada masalah. Dan sekali lagi bulan Lailatul Qadar. Baik teman-teman sekalian, maka di sini ada beberapa orang yang berpuasa. Ada somul awam, somul khawas, dan somul khosil khos bil khawas maksudnya ya. Tulisannya salah. Somul awam adalah orang yang berpuasa ya hanya mencegah lapar dan minum yang tadi disebutkan ya. Kamin so'imin laisa lahu min ajrin illa ju'i wal ats. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Dia tidak meningkat di nomor 2 maupun 3. Nomor 2 ini somul khawas. Somul khawas adalah puasa yang selain dia menjaga tidak minum dan makan, ia menjaga hal-hal yang tidak bermanfaat. Contoh, daripada nganggur baca Quran, ya, beritikaf. Kemudian yang ketiga, saum khawas bil khawas, khawasil khawas itu ya. Maka dia puasa selain meninggalkan makan minum, dia meninggalkan yang bersendau gurau, tidak tidak ada manfaatnya. Ia hatinya juga berpuasa, ya. Nah, teman-teman sekalian, ini dia. Yuk jadikan puasa lebih bermakna. Teman, Ramadan 1442 sekarang ya. Ya, 1442. Oke, 1442. Maaf nih teman-teman sampai lupa Kak Aji ngomong sama asistennya. Baik teman-teman sekalian, Ramadan 1442 Hijriah. Ada 4 komitmen kita terhadap Al-Qur'an, terhadap Allah, orang tua, dan sesama. Nah, boleh di capture deh ini. Ini boleh difoto. Nanti teman-teman sekalian ya, silakan difoto. Nanti teman-teman boleh dikasih tanda tangan orang tua atau gurunya di rumah. Ya, ini sudah difoto ya tentunya ya. Nanti Ustadz akan share ini materinya ya, biar nanti bisa dipelajari. Teman-teman sekalian, ya sekali lagi. Saya akan melihat kenampakan kalian. Nah, ini nanti teman-teman silakan ditulis Ramadannya ini di tengah, kemudian terhadap Allah dan Rasulnya di Ramadan ini kita akan ngapain tuh? Terhadap Al-Quran itu akan kita apakan? Terhadap orang tua kita harus berbakti yang bagaimana? Terhadap sesama atau fakir miskin, nah, kita akan melakukan apa? Ya. Nah, teman-teman sekalian, maksud kakak itu kakak ingin salah satu begitu ya untuk membacakan ini. Komitmenku terhadap Al-Qur'an, komitmenku terhadap Allah dan Rasulnya. Tapi waktunya kira-kira nutut enggak ya, Mak Host? Enggak nutut ya? Mungkin salah satu diminta. Waktunya sampai 11:30 Kak Haji. Oke, 11:30. Sementara ini sudah ini ya. Okay. Oke, sudah. Oke, kita minta ini deh. Yang sudah penuh keempat-empatnya siapa itu kira-kira? Ada yang bisa raise hand? Ada yang sudah bisa? Suruh ngisi ini anak. Oke. Coba kita acak ya. Kita acak. Ustadz ingin, kakak ingin, Mas Hafidz Umar. Nah, boleh dibuka. Mas Hafidz Umar, silakan nih dibacakan komitmenku terhadap Allah dan Rasulnya selama bulan Ramadan, atau yang mana pilih.
Masih dioperasikan ya. Apa? Silakan Mas Hafiz Umar. Ya. Bisa di-unmute. Mana ya? Kelihatannya belum respon kayaknya. Iya, belum bisa. Sudah bisa di-unmute. Sudah bisa di-unmute mestinya ya. Oke, coba kita yuk kita pindah ke Mas Ciko coba, Mas Ciko. Mas Ciko Alvaro Ciko. Putra. Bisa di-unmute dari situ Mas Ciko? Oh, sudah bisa tadi. Nah, itu sudah bisa. Ya, silakan. Ya, Mas Ciko tadi sudah melihat slide terakhir komitmen Ramadan terhadap Al-Quran, orang tua, fakir miskin, dan Rasul. Nah, coba gini, coba Mas Ciko monitor mendengar suaranya Kak Aji. Mas Ciko mendengar suaranya Kak Aji? Iya. Oke, nah Mas Ciko, Kak Aji ingin di bulan Ramadan ini apa ya yang aku perbaiki terhadap Allah dan Rasulnya? Terhadap Allah dan Rasul. Iya. Yang Membaca Al-Quran. Oh, itu berarti komitmen terhadap Al-Quran. Oke deh. Terhadap Al-Quran berarti membaca Al-Qurannya harus lain dari biasanya. Harus lain dari biasanya. Gimana kira-kira? Membaca Al-Quran dengan titik-titik. Membaca Al-Quran dengan Khatam Quran. Oh, maksudnya ingin menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Ya. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ciko. Luar biasa. Gitu dong. Jangan hanya membaca Quran, membaca itu mah sudah biasa. Tapi ada target, yaitu menghatamkan di bulan suci Ramadan. Cakep. Coba yang perempuan. Yang perempuan apalagi yang bisa komitmennya. Boleh milih seperti Mas tadi. Setelah ini kita selesai. Syafa, bisa Mbak Syafa? Mbak Safa, silakan. Mbak Safa di-unmute. Di-unmute, sudah dioperasikan. Ya, siap. Silakan mendengar suaranya Kak Aji, Mbak Syafa. Dengar. Oke, silakan dipilih komitmennya terhadap Allah, terhadap fakir miskin, orang tua atau Al-Quran di bulan ini. Orang tua. Orang tua gimana komitmennya? Membantu orang tua. Oke, membantu orang tua itu Mbak Syafa masih umum, semuanya membantu. Tapi khusus di bulan Ramadan ini bantunya bagaimana? Nah, itu harus ada definisi, harus wujud. Bangun duluan, terus bangunin. Oke, mau membangunkan Umi untuk dimasakkan sahur atau bareng makan sahur? Dimasakkan sahur. Dimasakkan sahur. Oke, berarti Mbak Safa komitmennya terhadap orang tua adalah memasak untuk makan sahur keluarga, gitu ya? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Safa. Baik teman-teman sekalian, berarti teman-teman masih PR nih. Silakan nanti ini di capture, difoto, kemudian dikasih tanda tangan oleh orang tuanya, kemudian ditempel di
rumahnya, di dalam rumahnya masing-masing. Setuju teman-teman ya? Oke, nah baik teman-teman sekalian, sekali lagi sebelum Kak Aji akhiri ada 3 orang yang oleh malaikat Jibril didoakan dan Rasulullah mengaminkan. Ya, insya Allah seperti itu. Yang pertama adalah ketika diberikan kesempatan di bulan Ramadan ini, sementara dosa kita tidak terampuni. Kenapa? Karena bulan ini bulan penuh rahmat dan ampunan. Ya, ketika tidak diampuni berarti dia puasanya asal-asalan dong. Yang kedua, ada orang tua tetapi tidak menyebabkan masuk surga. Artinya dia nggak patuh sama sekali dengan orang tuanya. Yang ketiga, akan menjadi orang yang rugi atau celaka apabila nama Rasulullah disebut kita tidak bersalat. Oke, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Allah menerima puasa kita. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Di dalam akuarium ada roti dan sepatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Kak Aji atas pencerahannya, motivasinya untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Saya tadi tertarik dengan analoginya Kak Aji. Jadi kita itu harus seperti ulat ya, berpuasa. Ketika menjadi kepompong berarti dia kan lama nggak ngapa-ngapain, makan nggak minum, tapi akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Semoga anak-anak nanti bersabar dengan puasa ini, kuat menjalani puasa ini 1 bulan penuh. Amin. Alhamdulillah. Kak Aji terima kasih banyak atas motivasinya. Ya. Juga saya sampaikan terima kasih banyak kepada anak-anak sekalian yang dari awal telah menyimak dengan baik. Semoga kita semua mendapatkan ampunan dari Allah dan menjadi orang-orang yang muttaqin. Akhirnya pertemuan kita cukup sampai di sini. Anak-anak semua, sebelum diakhiri pertemuan ini ada sesi foto dulu. Mohon semua anak-anak menyalakan videonya. Baik, 1, 2, 4. 1, 2, 7. Ya, 1, 2, 3. Terakhir 1, 2. Terakhir. Sudah. Baik anak-anak, kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari Pak Bayu, mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Aji, terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Ya, izin lah ya. Oke. End meeting ya.